Informasi terkini dari kepulangan jemaah haji ke tanah air sudah ada reporter Nofri Afandi di Bandara Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara dan Andi Kumala di Asrama Haji Makassar. Terlebih dahulu pemirsa kita menuju ke Makassar. Andi Kumala, bagaimana prosedur kedatangan jemaah haji saat tiba di asrama haji nanti? Iya, untuk embarkasi Makassar nanti, jemaah baru akan kembali ke tanah air pada tanggal 28 Juli mendatang. Nah, bagaimana persiapan dan mekanisme kedatangan dari jemaah haji saat tiba di Makassar melalui Bandara Udara Internasional Hasanuddin ke Asrama Haji Sudiang Makassar? Saya akan menanyakan kepada Sekretaris PPIH Embarkasi Makassar sekaligus Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenaker Sulsel, Bapak Iqbal Ismail. Assalamualaikum Pak Iqbal. Waalaikumsalam, Dek. Ya. Bapak, mungkin bisa dijelaskan nanti bagaimana prosedur atau mekanisme pada saat jemaah embarkasi Makassar tiba di Makassar. Ya, untuk embarkasi Makassar, jemaah haji akan tiba pada tanggal 28 jam 16.40 kloter pertama. Jadi kami dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi Makassar tanggal 27 nanti akan rapat untuk persiapan penjemputan jemaah haji. Teknisnya nanti karena bandara dengan asrama haji Makassar sangat dekat, nanti lewat belakang kurang lebih 3 menit dari bandara ke asrama haji. Terus tempat penerimaannya di Aula Arafah, nanti kami pasang alat pengukur suhu. Nantinya apabila ada jemaah haji yang suhu badannya di atas 37,5 itu akan diperiksa PCR oleh tim kesehatan kami. Selanjutnya apabila positif nanti diisolasi mandiri dan kalau negatif dipersilahkan untuk kembali ke daerahnya. Baik. Oh, berarti nanti isolasinya di sini atau di rumah masing-masing, Pak? Kami menunggu informasi dari kesehatan. Baik, Pak. Nanti dijawab setelah kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Menjalankan ibadah sholat maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Dan kami akan melanjutkan perbincangan dengan Pak Iqbal. Pak Iqbal, tadi kita lanjutkan lagi, jika jemaah yang terdeteksi suhu tubuhnya di atas 37,5, kemudian ternyata di PCR positif, bagaimana tindakan selanjutnya? Ya, kami akan diskusikan ke tim kesehatan, baik itu KKP maupun kesehatan provinsi. Tapi pada intinya kami siap melanjutkan apabila ada yang PCR, kami akan menampung di belakang kalau dibutuhkan. Kalau memang dirujuk ke rumah sakit, ya tidak ada masalah juga. Nanti kami akan dapatkan dengan tim kesehatan dulu. Berarti tidak melewati karantina lagi, nanti akan sesuai dengan hasil PCR masing-masing ya? Iya, nanti kalau positif apakah entah dirujuk atau di isolasi mandiri di belakang di asrama haji tidak ada masalah. Baik. Nah, Pak, untuk mekanisme penjemputan dari jemaah sendiri, bagaimana dengan jemaah haji yang dijemput oleh keluarganya? Apakah keluarga boleh datang menjemput ke sini? Dan berapa lama prosesi penerimaan jemaah kemudian mengambil air zam-zam seperti apa, Pak? Iya. Untuk proses pemulangan nantinya jemaah akan diterima di Aula Arafah. Dan prosesnya itu kurang lebih 30 menit cepat aja karena kita ketahui bersama jemaah sudah rindu sama keluarganya. Nah, untuk proses penjemputan nanti masing-masing pemerintah daerah yang datang dan Kemenak Kabupaten yang datang menjemput. Setelah itu kami akan berikan jemaah ke pemerintah daerah. Nanti ada proses proses. Untuk wilayah Makassar bagaimana? Boleh keluarga, Pak? Ya, kalau Makassar, Goa sama Maros, kami membuatkan stiker mereka untuk dijemput langsung, tetapi hanya sampai posko 2 saja mereka. Jadi tidak bisa tembus sampai di aula. Untuk menghindari penumpukan ya Pak? Betul, karena kita tahu sendiri sekarang masih pandemi, ya kita khawatirkan jangan sampai ada muncul masalah COVID lagi di asrama haji, makanya kita larang keluarga untuk menjemput langsung ke
asrama haji. Nah, berarti untuk yang di Makassar pada hari yang sama akan dijemput oleh keluarganya, boleh langsung pulang ke rumah. Kalau untuk yang di luar daerah menginap lagi, Pak? Kalau untuk Sulsel itu langsung pulang ke rumah masing-masing. Untuk provinsi lain itu transit di asrama haji sehari sambil menunggu penerbangan selanjutnya. Baik. Untuk saat ini bagaimana laporan kondisi jemaah, Pak? Semuanya sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Hanya kemarin ada satu yang wafat dari jemaah haji Maluku Utara. Baik Pak Iqbal, terima kasih penjelasannya. Kita akan menantikan jemaah embarkasi Makassar pada tanggal 28 Juli nanti. Baik, Andromeda dan Tisha, kita kembali ke Anda di studio. Dari Makassar kita langsung menuju ke Medan. Ada Novri Afandi. Bagaimana mengenai persiapan kepulangan jemaah haji di sana? Novri. Baik Andro dan pemirsa, jemaah haji embarkasi Medan dijadwalkan akan tiba di tanah air pada tanggal 23 Juli mendatang dan diperkirakan akan tiba pada pukul 9:55 waktu Indonesia Barat yang diberangkatkan dari Jeddah pada 22 Juli pada pukul 20:55 waktu Indonesia Barat. Nantinya pesawat yang membawa jemaah haji asal embarkasi Medan ini akan mendarat di Terminal Kargo Bandara Kuala Namu dengan jumlah jemaah haji sebanyak 389 orang. Kemudian para jemaah haji ini nantinya akan diperiksa oleh tim imigrasi berupa pemeriksaan dokumen, surat-surat administrasi, di mana pemeriksaan ini dilakukan secara kolektif oleh tim imigrasi. Dan nanti setelah pemeriksaan ini selesai dilakukan, para jemaah haji akan langsung menuju bus yang akan membawa mereka ke asrama haji embarkasi Medan, di mana disediakan sebanyak 10 bus untuk para jemaah haji yang akan menuju ke asrama haji embarkasi Medan. Nantinya setiap bus yang sudah terisi penuh oleh penumpang akan langsung disegel oleh tim imigrasi sebagai tanda bahwa para jemaah haji ini masih dalam keadaan steril ketika tiba di tanah air. Kecuali nantinya ada laporan bahwa ada jemaah haji yang memang dalam keadaan tidak sehat yang akan dipisahkan dan akan langsung ditangani oleh pihak KKP Belawan, di mana di sini juga nantinya akan disediakan ambulans untuk membawa para jemaah haji yang memang dalam kondisi kurang sehat begitu. Sementara untuk barang-barang bawaan jemaah haji akan diperiksa oleh pihak Bea Cukai, namun terkecuali barang-barang yang dibawa para jemaah haji ke dalam kabin begitu. Dan setibanya nanti para jemaah haji di asrama haji Medan akan diterima oleh pihak asrama haji, dan setelah penerimaan dilakukan, para jemaah haji boleh langsung untuk menuju ke kediaman masing-masing, dan memang tidak ada masa karantina yang diterapkan oleh pihak asrama haji Medan. Pihak asrama haji Medan juga tetap menyediakan kamar untuk jemaah haji asal luar daerah untuk menginap di asrama haji Medan sembari menunggu penjemputan oleh pihak pemerintah kabupaten kota masing-masing. Andro. Novri Afandi mengabarkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Sebelumnya ada Andi Kumala dari Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih.